Cek, silakan dibuka lagi. Iya harus. Skor Cepopong cabut. Sok ngararame deui. Kita masih di polemik, tema kita Menteri Baru Masalah Lama. Untuk Anda yang baru bergabung, narasumber kita malam ini ada Bung Masinton dari PDIP, Bang Julpan Lindan dari Nasdem, kemudian Hanta Yuda seorang analis politik, dan Pak Arif Daryanto dari IPB yang membahas tentang ekonomi pada malam hari ini. Sebagai seorang politisi senior, ucapan Cepopong itu harus kita waspadai karena pasti bersayap. Tadi dia mengkritik tentang hak prerogatif. Sebenarnya Pak Cepopong mau bilang di zaman Orde Baru hak prerogatif itu tidak pernah terganggu. Beda dengan sekarang. Begitu Cek ya? Ya. Iya. Bang Masinton? Ya. Benar memang hak prerogatif itu hanya disebut-sebut tapi sesungguhnya konsultasi dengan ketua umum partai untuk pergantian ini? Kalau mengenai kewenangan presiden, prerogatif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada presiden, kita serahkan sepenuhnya. Karena itu adalah kewenangan beliau. Tapi kalau dalam konteks umpama sebagai di luar sebagai presiden, ya beliau kan juga sangat dekat dengan dengan Ibu Ketua Umum kami PDI Perjuangan, Bu Mega. Kan nggak ada salahnya konsultasi sebagai anak kepada ibu seperti itu. Itu lumrah saja dilakukan dalam adat ketimuran kita, siapapun pasti melakukan itu. Dalam konteks silaturahmi, ngobrol-ngobrol atau apapun lah. Saya sendiri juga sering melakukan itu kepada teman-teman saya di pergerakan yang juga latar belakang partai politiknya berbeda karena harus menyamakan persepsi dalam konteks pergerakan bagaimana mengawal proses demokrasi ini. Nah jadi menurut kita adalah hal yang mengenai menyangkut tentang prerogatif presiden itu harus dihormati penuh karena itulah yang amanat yang diberikan oleh konstitusi kita kepada kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yaitu Presiden Republik Indonesia. Dan itu nggak bisa diganggu gugat siapapun prerogatif itu. Jadi konsultasi boleh-boleh saja. Ya konsultasi dalam bentuk silaturahmi itu kan boleh-boleh saja Mas. Kepada siapapun kita melakukan itu. Sebagai politisi, sebagai apalagi pejabat yang dipilih oleh publik, sah-sah saja melakukan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya berkonsultasi dengan kawan-kawan di LSM, saya juga berkonsultasi dengan teman-teman baik itu karena latar belakang saya dulu di gerakan mahasiswa, di pergerakan, yang sekarang juga latar belakang politik beda-beda, saya berkonsultasi. Karena apapun, konsultasi itu diperlukan karena kita harus mendengar dan menerima dari masukan dari banyak pihak. Tentang bukan kritik lah, tadi komentar dari Bang Julpan bahwa karena konsultasi tadi itu justru ada yang harusnya nggak diganti jadi diganti dan yang harusnya diganti tidak diganti. Nggak ada kaitannya itu. Toh Pak Jokowi juga pastilah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pak Surya Paloh, dengan Pak Wiranto, dengan juga Ketua DPR Pak Setia Novanto yang partai politiknya adalah Golkar, juga dengan Pak Prabowo. Itu yang lazim dalam politik kita. Seorang pemimpin memang harus memerankan itu. Bahkan Pak Jokowi juga, beliau datang yang namanya ke Partai Bulan Bintang, partai-partai lainnya, dan bahkan juga ke organisasi ke ormas. Tentu di situ pasti ada konsultasi ataupun silaturahmi. Jadi itu sah-sah saja. Nggak ada hubungan ya? Nggak ada hubungan karena apapun dalam mengambil keputusan tentu presiden punya pertimbangan sendiri dan memiliki kemandiriannya sendiri dalam menentukan keputusannya. Jadi Pak Surya ini baik betul ini Bang Julpan ya? Dikonsultasikan, diminta izin, tetap dibolehkannya salah satu kadernya dicopot dari kabinet. Kalau dalam konteks penggantian Menko Polkam, saya yakin nggak ada konsultasi. Itu pasti. Ya, artinya diserahkan kepada presiden. Kalau memang dia merasa bahwa ini harus diganti, ya silakan. Gitu loh. Artinya internal Nasdem pun menilai rapornya Pak Menko Polkam ini tidak terlalu baik. Ya itu relatif ya, relatif. Dari sudut apa kita pandang kan gitu. Ya kita tidak punya penilaian seperti itu, tetapi kita kembalikan aja kepada presiden. Jadi saya tambahkan memang bahwa presiden
konsultasi, juga konsolidasi itu perlu. Iya. Kenapa? Konsolidasi itu kan menjaga stabilitas politik, menjaga stabilitas keamanan, ya, supaya menjelaskan kepada masyarakat luas bahwa situasi kita seperti apa, jangan sampai ada gejolak. Jadi menurut saya bahwa saya setuju tadi Bung Masinton mengatakan ini menteri-menteri ini punya terobosan enggak? Jangan monoton hanya bicara pengalaman masa lalu, saya dulu pernah menjabat ini lalu sekarang caranya sama, beda. Nah, memang saya sih enggak terlalu dekat dengan Rizal Ramli, tapi model-model orang seperti ini itu memang bisa mengambil satu terobosan Ya. ya dalam situasi krisis. Kenapa? Yang namanya pejabat itu kan sebenarnya menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan, itu Oke. pejabat. Tetapi kalau leader dalam situasi krisis dia bisa ambil sikap, bisa Melakukan mengambil terobosan. terobosan. Oke. Nah ini yang kita harapkan bahwa Rizal Ramli ini dipercaya sebagai misalnya Menko Maritim dan itu merupakan yang terus terang ini betul-betul menjadi ikonnya Jokowi ketika kampanye ini kan soal bangun tol maritim dan lain-lain. Ya. Nah, kalau dia sukses membangun ini pasti saya kira bahwa situasi kita agak sedikit berubah. Kemudian kita punya Menko Polkam yang namanya Luhut Panjaitan. Ini pengalamannya luar biasa kan. Walaupun katanya di kalangan militer beliau ini tidak pernah masuk di memegang komando. Ya, tetapi Pak Benny Murdani juga nggak pernah jadi apa-apa dulu. Tetapi situasi aman pada masa dia. Nah saya kira dengan Luhut menjadi Menko Polkam ini, mudah-mudahan riuh seperti di Golkar ini kan kita Golkar P3 yang nggak jelas mana yang menjadi pegangan. Nah, ini kalau Luhut mungkin bisa selesaikan. Iya. Kan gitu. Nah, jadi masalah pilkada ini harus tegas. Nah, Luhut juga harus jangan hanya sebagai mantan militer, dia harus muncul sebagai seorang negarawan yang bisa memberikan solusi persoalan bangsa dan negara kita yang carut marut dalam dunia politik sekarang ini. Oke. Ya. Ya. Oke, ya. Sedikit dari Cepopong, Iya. Steve, ya. Kita memang tidak perlu munafik. Kita perlu jujur kepada diri kita sendiri, baik secara individual maupun secara perpolitikan. Pasti sedikit banyak, pasti ada kepentingan politiknya, pasti ada. Dalam Jadi pergantian ini. kita tidak perlu munafik. Oke. Memang itulah dunia politik adalah seperti itu. Bahwa itu secuil, bahwa itu 1000 cuil, itu adalah urusan nomor 2. Tapi pasti ada. Mangga. Oke. Dikata-katain Golkar, saya kira tadi dia mau bilang mudah-mudahan di bawah Pak Luhut Golkar akan balik ke Golkar. Cece Golkar mana sih? Bali apa Ancol? Biar jadi 10, Cepopong tetap Golkar. Oke. Pak Arief, tadi dipuji-puji tentang Menko Maritim. Saya membayangkan di bawah Menko Maritim itu ada Susi. Kemudian ada Jonan. Ini bisa jadi trio nekat ini sebetulnya. Bisa sangat kuat kompetensi mereka memperbaiki kemaritiman dan ekonomi. Iya, mengikuti diskusi ini saya jadi ingat kata-kata bijak dari seorang filsuf ya. Bahwa kalau tidak salah malah Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa sebenarnya hari ini kita belum happy karena kata Pak Mahatma Gandhi ya mengatakan bahwa happiness is when there is no gap between what we are thinking, what we are saying, and what we are doing. Jadi tidak ada gap antara yang dipikirkan, kemudian yang dikatakan dan yang diperbuat. Gitu. Tapi rasanya tadi itu ada masih gap gitu, ada white lies juga tadi di situ ya. Nah oleh karena itu menjadi pemimpin di Indonesia ini memang lebih kompleks, terutama penunjukan menteri, karena sepertinya ya walaupun ada dimensi politik, tapi jangan sampai Pak Jokowi itu tersandera oleh persoalan politik dalam memilih menteri gitu. Nah ini barangkali yang pertama harus dipilih menteri yang memang kredibel karakternya ya, bersih. C yang pertama karakter kan tentu ya. Yang kedua credibility, yang ketiga kompetensi, yang keempat
mampu membangun kolaborasi. Nah, yang kelima ini jangan sampai menjadi faktor utama, coalition gitu, koalisi. Jadi harusnya kepentingan rakyat harus di atas segalanya. Nah, saya kira jangan sampai ya. Oke. Ya saya bisa membayangkan sih Pak Jokowi betapa Rumitnya sulitnya dalam penentuan itu. membangun keseimbangan 5C tadi gitu. Jangan sampai coalition itu menjadi yang pertama gitu. Yang pertama adalah credibility karakter tadi Baik. dan kompetensi. Tadi Bang Zulpan memuji dua Menko. Iya. Menko Maritim dan Menko Polhukam. Sementara reshuffle ini momentumnya adalah perbaikan ekonomi. Bagaimana Bang Arief melihatnya dengan Menko Perekonomian? Iya, tadi kembali menurut saya harus dibutuhkan perombakan ya, Cak ya. Reshuffle kali ini belum nendang ya, belum nendang. Jadi tidak cukup Menko-nya, harus sampai ke bawah-bawah juga? Iya dong, iya. Sekarang di bawah Pak Menko itu ada Menteri Perdagangan juga yang dirombak. Betul, Menteri apa lagi yang di tapi bawahnya? tentu harus berdasarkan kinerja ya. Oke. Jadi harus objektif. Kalau di UKP 4 dulu kan ada monitoring ya antara planning, organizing, actuating dan controlling gitu. Harus ada metrik yang dikembangkan. Jadi jangan sampai subjektif kalau seseorang yang tadi tidak berkinerja dengan baik tapi cantolannya kuat terus dipertahankan, tetapi orang yang memang benar-benar berkinerja excellent, sangat baik tapi nggak punya cantolan terus kemudian ditendang. Nah, saya kira walaupun ada dimensi politik tapi menurut saya dimensi teknokratik, dimensi kinerja itu harus di atas segalanya. Baik, pergantian ini terjadi di tengah-tengah harga atau pasokan daging yang begitu menggila. Menteri Perdagangan out, dolar yang terus naik, Menteri Keuangan sempat disebut-sebut tapi kemudian ternyata selamat. Apakah memang masih dalam batas yang wajar apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan? Nah, ini saya juga barangkali mudah-mudahan saya salah ya. Kok rasanya kita tenang saja, jangan-jangan kita itu apatis ya. Udahlah siapapun jadi menterinya toh keadaan ekonomi tidak akan segera membaik. Tapi saya kasih info sedikit. Iya. Banyak Menarik sekali ini. beredar di media, Menteri Keuangan itu mengatakan bahwa kenaikan dolar ini bukan tanggung jawab Menteri Keuangan. Pantas dia nggak diganti ya? Itu. Oh iya. Ya, artinya kan kita menyalahkan faktor eksternal Iya, kan, iya. bukan faktor internal. Padahal internally itu banyak yang harus kita kerjakan gitu. Oke. Ya, ke Bung Hanta, kalau kita mau memperbaiki ekonomi, apakah pergantian ini memang cukup kuat sebagai momentum? Ya, kalau bicara ekonomi kan kita butuh pemerintahan yang efektif, yang kuat, stabilitas politik katakanlah. Jadi presidennya tidak tersandera. Kalau orang mengatakan ini beda Pak Jokowi dengan Pak SBY yang melibatkan menteri ketua umum partai dan seterusnya tersandera. Jujur kalau saya dari sejak objektif mencoba, sama Pak Jokowi juga tersandera di hampir 1 tahun ini. Dan itu bukan problem Pak Jokowi sendiri. Saya melakukan research ya, kajian tentang multipartai dan presidensil yang dikombinasikan dengan situasi seperti ini. Hak prerogatif betul jelas di konstitusi. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, semuanya tahu. Tapi dalam realitasnya itu sulit dilakukan dan kita jujur. Tidak bisa ketika menteri melakukan reshuffle mengangkat dengan gaya ada yang terbuka, ada tidak substansinya sama. Melibatkan para ketua umum, mau Pak dari mulai era reformasi semuanya, mulai dari Pak almarhum Gus Dur, kemudian Ibu Megawati, kemudian Pak SBY, kemudian sekarang Pak Jokowi. Saya melakukan riset 10 tahun Pak SBY juga begitu. Kesimpulan saya adalah hak prerogatif tereduksi, persis disampaikan oleh Cep Popong tadi. Kita bicara prerogatif, tapi itu tereduksi. Tapi faktornya karena tidak semuanya karena leadership. Betul, ada faktor multipartai ekstrim yang menyebabkan tidak ada koalisi seperti era Pak Harto. Ya. Sekarang butuh koalisi. Koalisi itu realitas yang tidak bisa dihindari karena butuh stabilitas politik, butuh dukungan di parlemen. Salah satunya caranya mendapatkan dukungan dengan memberi kursi menteri. Yang kedua, ini perilaku elit politik juga. Mohon maaf harus dikatakan, dinamika kita tarik menarik itu. Dan ketiga, faktor leadership. Jadi kan ada menteri yang berani tapi takut digusdurkan. Ada yang begitu, tapi kan beda. Sekarang itu sudah amandemen konstitusi, tidak bisa dijatuhkan seterusnya. Jadi poin saya adalah yang terpenting nggak apa-apa. Ada kompromi hal yang kita bicara politik itu kan ada realitas yang tidak bisa dihindari. Ada seninya ya? Iya ada cuma tadi saya sepakat. Bagaimana meletakkan dominasi parameter
kinerja teknokratis tadi, karena dia kapabilitasnya, integritasnya, kompetensinya, kemampuan manajerialnya, leadershipnya, itu lebih dominan daripada kepentingan partainya, politiknya. Bagi rakyat itu gampang, mau menterinya dari partai politik, mau bukan, yang penting harga kebutuhan pokok murah, bisa terjangkau, kurs dolar tidak seperti ini, gampang sebenarnya. Mau dari menteri atau tidak, proporsionalisme. Nah, bisa kan? Bisa tidak misalnya presiden memilih para pembantunya misalnya ada berbasis itu. Integritas, kapabilitas, dan seterusnya. Itu yang penting. Meskipun misalnya tidak kemana-mana, tidak datang-datang muter-muter ke istana istilah Bang Zulpan tadi, tetapi tidak terpilihlah menteri yang kapabel, yang sesuai dengan harapan kita juga percuma. Mau muter-muter juga nggak apa-apa menurut saya secara politik. Tapi kalau yang terpilih kemudian adalah menteri yang terbaik, bagi rakyat juga nggak apa-apa. Ujungnya itu. Nah, satu lagi yang tadi sebenarnya beliau bukan memuji kalau Menko Polhukam. Pengen pembuktian. Setelah diganti yang baru kamu lebih baik dari sebelumnya. Jadi Bang Latif dengan bilang itu memuji. Oke, baik. Masih ada satu season lagi. Sudah, Cek, kita skor dulu. Oh iya, Oke. skor masih satu season lagi betul. kan? Baik, Cepopong Skors. Tetap di Polemik karena kami akan segera kembali.